Mas Helmi, what is your turning point? Titik baliknya di mana? Ada 2 titik balik saya, Mbak Ana. Satu pada saat saya berani keluar dari pegawai negeri. Nomor 2 adalah pada saat saya diberhentikan dengan hormat dari jabatan saya sebagai Dirut TVRI. Pada saat itu saya take off. Sejenak bersama Mas Helmi di kediaman beliau, dan ada 2 cangkir, tidak harus sama. Saya berwarna biru, Mas Helmi berwarna kuning, tapi kita bisa mewarnai Indonesia dengan warna-warni kehidupan. Dan nggak harus sama, Mas. Nggak harus sama. Nggak harus sama. Indonesia itu butuhnya kesatuan, bukan persamaan. Bukan menyamakan perbedaan. Bukan. Dan kita tetap bisa bersama dalam perbedaan, bisa tetap mewarnai Indonesia baru dan bersinar bersama-sama. Yang saya rasakan adalah saya terinspirasi oleh Helmi Yahya. Sekian belas tahun yang lalu, saya tidak mengubur itu. Tapi saya tahu waktu itu bukan waktu saya. Saya tahu itu. Tapi saya bilang, berkata pada Tuhan, hantarkan pada saat waktuku tiba. Dan saya merasakan sekian panjang waktu Yayasan Anak Avanti itu belum bisa lakukan itu. Itu kan saya harus hanya bisa menolong anak-anak, menolong orang sakit gitu. Tapi saya tahu bahwa itu seperti ditimbun sementara gitu. Dan pada akhirnya saya harus kembali hadir dan katakan, Mas, matur sembah nuwun. Dalam, Mbak. Saya senang melakukan itu dulu. Ya, kita selalu ingat ya, belasan tahun yang lalu saya tidak sengaja menemukan seorang anak dalam box kotak jualan rokok. Kru saya habis selesai uang kaget, menemukan satu inspirasi yang luar biasa. Ada anak hidrosefalus itu, dan kita kebingungan. Kita lakukan itu, pokoknya kita bantu, kita beri dia kebahagiaan. Orang tuanya kita persilakan untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan, dan saya mendapatkan telepon dari Mbak Ana bantu. Saya ingat banget kalimat Mbak Ana, Mas Helmi, kasihkan saya akan rawat, saya punya yayasan. Amin. Ya memang perjalanan itu nggak bisa kita tolak hadirnya, dan nggak bisa juga kita menerima kalau itu tidak kehendak Tuhan. Dan itu saya percaya sekali. Orang yang bikin-bikin itu usianya nggak panjang. Nggak bisa. Tetapi orang yang tulus itu Tuhan buka jalan terus, Mas. Gitu. Kita tidak perlu takut pada apa yang orang bicarakan, dan tidak perlu membuktikan bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Pada waktunya tiba, pada saatnya tiba, semua itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, begitu saya bisa bedah rumah, saya ingat, aduh, Helmi Yahya nih harus yang saya cari ini, Mas Helmi yang saya cari ini gitu. Dan saya terus mengejar bahwa saya harus bertemu untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menginspirasi saya sekian belas tahun yang lalu. Dan ketika saya bisa menyelesaikan perjalanan bedah rumah ini, mungkin tidak sebanyak yang dilakukan oleh Mas Helmi. Perjalanan waktu untuk meyakinkan bahwa Mas Helmi bisa, aku harus bisa. Dan ketika saya kembali mereview ke belakang, menengok sekilas tampak orang-orang yang berbahagia karena sudah Mas Helmi tolong, itu luar biasa. Gak bisa diceritakan dengan kata-kata. Dan saya yakin kalau kita punya nisan masing-masing, Mas, kita punya cerita di dalamnya, kita punya kisah cerita cinta untuk kita tulis sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan. Dan yang kita tinggalkan nanti buka buku, Mas. Walaupun tidak tertera di dalam buku itu, tapi cerita-cerita itu menjadi cerita yang begitu panjang. Dan saya juga berharap apa yang sudah Mas Helmi lakukan, saya ceritakan kembali. Orang jadi mengingat, oh ya, Helmi Yahya. Ya, Helmi Yahya waktu itu. Tapi apa yang dilakukan Helmi Yahya waktu itu tidak selesai. Masih belum selesai. Jadi jangan pernah merasa selesai. Ada perjalanan waktu yang kita syukuri, yang saya yakini
dan pasti kita masing-masing mendapatkan berkat dari apa yang sudah kita lakukan. Amin. Merasakan betul, Mbak. Ya. Saya merasakan betul. Usia saya ada 57, ya perjalanan hidup saya sangat colorful. Ya, Pernah diangkat, pernah Ya. dijatuhkan, tapi saya tidak pernah jatuh. Karena saya tahu betul, saya tidak pernah jatuh. Malah diangkat ke level yang lebih tinggi lagi. Itu yang saya rasakan. Karena orang semua ngikutin. Ya, setahun ini saya menjadi berita, tapi saya pikir itu adalah apa ya? Tuhan mengangkat derajat saya justru. Saya sekarang bisa berbuat jauh lebih banyak. Ya usia saya ada 57, tapi saya bersyukur ya saya mendapatkan ladang pengabdian baru. Saya sekarang banyak membina UKM, banyak sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya alami, supaya bisa menjadi pembelajaran. And I'm so happy, very happy. Ketika orang lain hanya melihat, kita ini sudah merasakan. Ketika orang memandang, kita sudah ada di dalamnya. Jadi ketika orang tahu bungkusnya, kita sudah isinya. Gitu. Semoga kita bisa makin banyak membawa orang ya. Akan muncul bunda-bunda anak Avanti yang lain. Karena gerakan ini harus terus ya. Ya saya senang betul. Ya walaupun kadang-kadang ini saya mendengarkan wah luar biasa. Ada bedah rumah di sini. Ada nikah gratis. Ada uang kaget. Itu ruang waktu yang terbuka ya Mas. Ya, terbuka. Siapapun boleh masuk ke dalamnya. Dan bagi saya kita berharap sebanyak mungkin orang masuk. Dan bagi saya pandemi ini membuat kita lebih serius berada di rumah. Itu saya katakan, Mbak. Lebih banyak orang membutuhkan sekarang. Ya, saya percaya betul sekarang kita lagi dicoba, tetapi percayalah bahwa kita tidak akan mati karenanya. Ya, ini adalah ujian besar. Ya, tetapi saya percaya bahwa ini akan segera berakhir. Dan sekarang waktunya kita bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang baru, di mana kita menjadi manusia baru. Sekarang kita adalah masanya kita ditempa. Kalau kita bisa membantu orang, bantulah sekarang. Jangan tunggu. Ada satu kalimat Mas. Bunda, Mbak Ane atau Bu Ane dan Mas Helmi Yahya itu generasi baru. Saya bilang, generasi baru maksudnya kita ini kan laule. Kita ini kan sudah manusia di atas 55 tahun. Gitu. Tapi mereka menyebut kami, kita ini setelah melihat YouTube kita. Karena bisa melihat spiritnya, Mbak. Orang bilang generasi baru. Apanya yang baru? Wong kabeh wong kuno. Gitu kan. Ternyata melihat spirit baru. Oh iya. Gitu. Jadi kebaikan itu juga universal, Mbak, dan nggak lekang dimakan waktu. Cuman berganti-ganti format. Mungkin memang cukup lama ya orang tidak lagi memperhatikan itu, tapi begitu Mbak Ane dengan saya mengangkat itu waktu kunjungan saya ke Semarang dan itu banyak sekali orang banyak sekali yang nonton acara kita itu, Mbak. Dan saya jangan melihat yang viewernya aja, karena itu banyak dicuplik-cuplik orang kata-kata Mbak Ane gitu, dicuplik 3 menitan dan mereka sebarkan kemana-mana gitu. Saya nggak ada yang lebih membahagiakan dari itu, Mbak. Saya nggak tahu ya bahwa energi Helmi Yahya tuh menyeberangi lautan, samudra, gitu. Alhamdulillah. Terus kemudian ketika orang melihat kita bersama-sama dalam perbedaan, bahkan menanyakan itu di gereja ya? Iya, saya bilang itu. Oh, cuma begitu. Oh, gitu. Justru saya lihat bahwa pandemi COVID-19 ini adalah saringan manusia. Orang akan melihat yang disaring itu seperti apa, dan yang biasanya mereka berani karena bersama-sama terus, dan sekarang mereka bisa melihat kebaikan. Itu tidak perlu kita takut untuk kita tonjolkan dan kita tunjukkan kepada banyak orang. Dan Mas Helmi menjadi sosok yang bagi saya selalu saya lihat terus. Juga sebagai orang yang gaptek ya, yang tidak tahu teknologi, kemudian melihat di luar sana ternyata banyak orang pintar, banyak orang pandai, gitu. Dan kekunoan kita ini sekarang menjadi kekinian loh, Mas. Kita tuh, di tengah anak muda itu kita menjadi ikon-ikon yang lucu gitu loh. Iya, betul. Dan saya merasa Mas Helmi merasa nggak sih kalau sudah tua? Oh iya, tapi
secara usia iya, tapi Iya. kan orang banyak. Seumuran saya kan banyak udah selesai lah Mbak. Ya. Ada udah selesai, ada yang udah give up, ya udah segini aja. Saya enggak tuh. Saya sekarang memimpin 2 perusahaan yang sangat kekinian. Dan saya menjadi advisor beberapa perusahaan yang IoT banget, Internet of Things. Ya. Saya ini gaptek, Mbak. Ya. Tapi kan saya selalu mau belajar, Ya. selalu mau mendengarkan. Ya. Jadi itulah memang keindahan sebuah saling percaya. Nggak perlu dibatasin oleh usia, nggak ada dikotomi itu. Mereka respect saya karena saya lahir lebih dahulu dan ada wisdom, ada pengalaman. Dan Mas tahu, Ya. Helmi Yahya itu bagi saya bersinar itu sekarang. Oh ya, kan saya bilang. Ya, saya bilang kemarin saya tidak terlalu tahu Ya. gitu, tetapi justru ketika dalam gelap itulah Ya. Anda bersinar. Ya. Terang itu Betul. begitu memancarkan Ya. cahaya yang berpendar ke Karena saya seluruh- belajar Ya. untuk ikhlas, belajar legowo, Ya. belajar untuk tidak baper. Ya. Ya, saya diberhentikan itu sebuah Indonesia tahu Mbak. Tapi saya melihat sebuah energi yang sangat positif. Ya. Karena orang akhirnya tahu bahwa saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Ya. Ya, jadi saya tidak dijatuhkan, malah saya diangkat. Ya. Kan kemarin saya mengabdi Mbak. Saya Ya. mengabdi, saya ikhlas mengabdi. Saya Ya. korbankan semuanya gitu. Ya. Dan saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Begitu saya diminta berhenti sebelum waktunya, saya looking from the bright side. Ya. Saya dikasih waktu 5 tahun untuk merubah, 2 tahun udah berubah. Mungkin Tuhan mengatakan, ya saya akan dapat amanah baru. Saya begitu aja. Wah, tiba-tiba simpati orang datang, Mbak. Tiba-tiba banyak orang yang memberikan rezeki, banyak orang yang menghibur saya dengan berbagai hal. Dan saya kalau dikatakan, saya ditanya sering, Mas Helmi, what is your turning point? Titik baliknya di mana? Ada 2 titik balik saya, Mbak. Ya. Satu pada saat saya berani keluar dari pegawai negeri, Ya. nomor 2 adalah pada saat saya diberhentikan dengan hormat dari jabatan saya sebagai Dirut TVRI. Pada saat itu saya take off. Ya. Ya. Saya kemarin bikin konten Mbak di YouTube saya bilang, don't victimize your personal goal. Gitu. Jangan pernah mengorbankan mimpi besarmu. Jangan pernah mengorbankan mimpi besarmu, walaupun nggak masuk akal. Ya, walaupun di tengah perjalanan kita mengerjakan mimpi itu ada gangguan-gangguan yang bikin kita marah,